Halo, selamat pagi semuanya. Baik, kali ini kita akan membahas materi akuntansi sebagai sistem informasi. Untuk materi yang pertama, sebelum masuk ke konsep dasar akuntansi, kita harus tahu dulu sejarah akuntansi di dunia. Mari kita lihat. Baik, sebelum kita masuk ke sejarah akuntansi dunia, mari kita berkenalan dengan Bapak Akuntansi Dunia, the Father of Accounting. Siapa dia? Nah, dia seorang sahabat dari Leonardo da Vinci. Kemudian memiliki ketertarikan kepada buku-buku sulap. Dia juga seorang profesor matematika. Tokoh ini juga mendedikasikan ilmunya untuk para pedagang di Italia pada waktu itu. Nah, siapa dia? Dia adalah Fra Luca Bartolomeo de Pacioli, atau sering disebut dengan Luca Pacioli. Sebenarnya akuntansi ini sudah ada kurang lebih 500 tahun yang lalu. Selanjutnya kita lihat sejarah akuntansinya. Jadi para ahli ekonomi berpendapat bahwa akuntansi ini sudah ada sejak dahulu, yaitu ketika manusia di sini melakukan transaksi dengan menggunakan uang sebagai alat pembayar yang sah. Nah, kemudian karya Luca Pacioli yang tadi sudah disebutkan sebelumnya tahun 1994 dengan buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Isi buku tersebut terdapat bab yang berjudul Tractatus de Computiis et Scriptoris, mengajarkan tentang sistem pembukuan berpasangan atau yang disebut dengan sistem kontinental. Nah, apa sih yang disebut dengan sistem berpasangan? Jadi, sistem berpasangan adalah sistem pencatatan semua transaksi ke dalam dua bagian, yakni debit dan kredit. Kedua bagian ini diatur sedemikian rupa agar selalu seimbang. Jadi dalam transaksi akuntansi antara debit dan kredit harus selalu seimbang. Sejarah sistem akuntansi. Perkembangan sistem akuntansi kemudian diberi nama sesuai dengan nama orang yang mengembangkannya atau dari mana negara-negara berasal tersebut. Contohnya seperti Amerika Serikat dengan sistem Anglo-Saxon, kemudian sistem Belanda atau dengan sistemnya kontinental. Kemudian pada abad sekarang ini sistem akuntansi paling banyak digunakan yaitu sistem Anglo-Saxon. Sistem ini dapat mencatat berbagai macam transaksi dibandingkan dengan sistem lainnya yang cukup sulit digunakan karena memisahkan antara pembukuan akuntansi. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kira-kira ada yang tahu tidak sejarah akuntansi di Indonesia itu? Jadi, praktek akuntansi di Indonesia ini dapat ditelusuri melalui sejarah perkembangan akuntansi di era penjajahan Belanda, yaitu sekitar tahun 1642. Jadi, rekam jejak yang bisa menjelaskan terkait dengan praktek akuntansi di Indonesia ini ditemukan sekitar tahun 1747 ketika ditemukan praktik pembukuan yang dijalankan oleh perusahaan Ambient Society yang berpusat di Jakarta. Di era penjajahan Belanda menerapkan pembukuan dengan sistem pembukuan berpasangan atau yang disebut dengan double entry bookkeeping sesuai dengan praktek yang dibangun oleh Luca Pacioli. Kemudian sejarah auditing di Indonesia tahun 1907. Jadi tahun 1907 di Indonesia diperkenalkan sistem pemeriksaan atau auditing untuk menyusun dan mengontrol pembukuan perusahaan. Jadi sistem ini belum bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia sampai masa penjajahan berakhir. Kemudian di Indonesia pada awal menganut sistem kontinental seperti yang dipakai oleh Belanda. Padahal sebenarnya sistem kontinental ini pembukuan tidak sama dengan akuntansi.
Jadi pengertian akuntansi ini lebih luas. Pembukuan atau bookkeeping merupakan bagian atau elemen prosedural dari akuntansi itu. Jadi kita harus tahu perbedaan antara pembukuan dengan akuntansi. Kalau pembukuan itu merupakan aktivitas proses akuntansi yang meliputi pencatatan, pengelompokan harta, serta kegiatan lain yang bertujuan untuk menghasilkan informasi akuntansi berdasarkan pada data atau transaksi. Kalau akuntansi itu merupakan aktivitas analisa dan interpretasi berdasarkan data informasi akuntansi. Jadi dari sini jelas perbedaannya antara pembukuan dengan akuntansi. Oke, jadi dapat disimpulkan di sini awalnya Indonesia ini memakai sistem kontinental, ya, karena Indonesia pernah dijajah oleh Belanda. Tetapi kemudian Indonesia ini berubah ke sistem Anglo-Sakson dengan alasan nanti akan kita jelaskan, ada beberapa alasan. Oke, yang pertama alasannya begini. Jadi peristiwa konfrontasi Irian Barat pada tahun 1957 ini menyebabkan seluruh pelajar Indonesia di Belanda ini ditarik nih, dipindahkan ke negara lain, termasuklah ke Amerika Serikat. Nah, akibatnya apa? Pelajar-pelajar Indonesia di sini mempelajari teknik akuntansi Anglo-Sakson yang digunakan oleh Amerika. Alasan yang kedua, orang-orang yang memiliki peran dalam perkembangan akuntansi di Indonesia ini sebagian besar menyelesaikan pendidikannya di Amerika, yang kemudian membawa sistem akuntansi Anglo-Sakson untuk diterapkan di Indonesia. Selanjutnya adalah penanaman modal asing atau PMA, memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan akuntansi yang khususnya akuntansi Anglo-Sakson. Kemudian alasan yang keempat, pada era sekarang ini akuntansi sudah sangat pesat perkembangannya dan mendapat perhatian khusus dari suatu bisnis serta keuangan global. Nah, itu adalah beberapa alasan kenapa Indonesia beralih yang dulunya sistem kontinental menjadi sistem Anglo-Sakson. Oke, cukup sekian materi kali ini. Mudah-mudahan materinya bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.